antara mengikut arus atau melawan arus. Kamu tuh tidak boleh mengikut arus, mengikuti keinginan selera pasar, menjadi pengkhotbah populer yang hanya sekedar mengkhotbahkan hal-hal yang disukai oleh mayoritas. Tampilan hamba Tuhan yang bak selebriti, orang maksudnya memang selera masyarakat tuh seperti itu. Kalau nggak dikasih yang seperti itu, nggak ada yang mau dengerin, Pastor. Ya, tapi gimana ya, Pastor ya? Karena selera daripada pasar itu sendiri, Pastor, seneng denger hal-hal yang sifatnya Spektakuler. Ya, spektakuler. Terus dengan tampilan hamba Tuhan yang bak selebriti, orang maksudnya memang selera masyarakat tuh seperti itu. Kalau nggak dikasih yang seperti itu, nggak ada yang mau dengerin, Pastor. Nah, itu masalahnya. Nah, gimana, kita ini Pastor? gampang sekali terjebak antara mengikut arus atau melawan arus. Nah, Tuhan itu pernah mengajar saya seperti ini, Stephen. Dalam pelayanan, kamu tuh tidak boleh mengikut arus, mengikuti keinginan selera pasar, menjadi pengkhotbah populer yang hanya sekedar mengkhotbahkan hal-hal yang disukai oleh mayoritas orang yang mendengar. Nah, tapi Tuhan juga bilang, tapi kamu juga nggak perlu melawan arus. Karena kalau kamu terus melawan arus, kamu tidak akan progres kemana-mana. Kamu akan sibuk dengan upaya kamu bertahan dengan apa yang ada. Lalu kalau tidak boleh mengikut arus dan tidak boleh melawan arus, gimana dong? Tuhan mengajar, konsisten saja, terus terhubung dengan aku, dan kamu memanifestasikan, merepresentasikan arus yang sedang aku ingin munculkan di atas muka bumi ini. Nah, dari situlah saya belajar untuk terus konsisten, hanya melakukan apa yang Tuhan suruh, hanya menyampaikan apa yang Tuhan inginkan, dan tidak terjebak untuk mengikuti selera pasar. Ya mungkin akibatnya, wah nanti Pak Stephen tidak terkenal. Ya enggak apa-apa, saya itu pinginnya Yesus yang lebih terkenal kok. Cuman channel YouTube kita jadi kurang bisa naik, Pastor. Naik, tapi ya naik juga cuma pelan banget, Pastor. Tapi kok bisa Pastor Stephen mengambil sikap seperti itu gitu? Apa fondasinya, Pastor? Saya meyakini bahwa orang-orang yang terjebak mengikut arus tentu akan hancur, terhanyut oleh arus dunia yang ada. Ya. Dan orang-orang yang dengan apa istilahnya ya, idealismenya yang sangat dipegang teguh sehingga rela terus melawan arus, ya dia juga nggak akan kemana-mana. Tapi ketika kita dengan konsisten terus belajar mengikuti arusnya Tuhan, terus belajar mendemonstrasikan dan memanifestasikan arusnya Tuhan, mungkin kelihatannya lambat, mungkin kelihatannya tidak bisa dengan cepat progres seperti yang lain-lain, tapi saya meyakini ini akan tinggal permanen dan akan merepresentasikan arusnya Tuhan. Bukankah segala jenis revival yang pernah terjadi di atas muka bumi ini selalu dimulai dari adanya orang-orang yang selalu menjaga keterhubungan dengan Tuhan dan kemudian berupaya untuk secara akurat merepresentasikan keberadaan Tuhan sendiri. Nah, sampai titik tertentu kelihatannya itu penuh struggling, penuh pergumulan, karena saya menyebutnya dengan istilah itu adalah masa-masa pionir. Fase pionir. Nah, yang namanya fase pionir itu pasti sendirian, pasti banyak dianggap aneh oleh banyak orang. Tapi kalau konsisten, ini cepat atau lambat akan ada orang-orang yang diwaraskan. Akan ada orang-orang yang berhasil diyakinkan bahwa apa yang sedang kita bawa ini betul-betul dari Tuhan. Nah, ketika mulai ada banyak orang yang berhasil diyakinkan, dibawa jadi waras menurut versinya Tuhan, maka akan mulai tercipta sebuah fase yang baru. Saya menyebutnya dengan istilah fase momentum, di mana orang-orang mulai merasa, iya, apa yang dibawa Pak Stephen itu betul dari Tuhan, dan
Ya itu yang kami butuhkan, itu yang kita saat ini butuhkan. Jadi mereka pelan-pelan mulai disadarkan bahwa apa yang kita bawa ini adalah sesuatu yang esensial. Sementara yang selama ini mereka cicipi, mereka kecap, mereka kejar adalah sesuatu yang hanya bersifat sementara. Atau sesuatu yang ya kalau produk itu sebutannya KW gitu loh. Kelihatannya bagus, kelihatannya asli, tapi ternyata assembling, KW, palsu. Rusak juga pasti merusak gitu, merusak. Nah, begitu orang sadar dan mereka mengejar yang real, yang asli, ini cepat atau lambat fase pionir berubah menjadi fase momentum. Nah, orang mulai berdatangan karena orang mulai melihat, loh, si A, si B, si C ketika berinteraksi dengan apa yang Pak Stephen sampaikan kok jadi cinta Tuhan. Mulai punya hati yang berkobar-kobar. Sementara aku sendiri hatinya kok jadi suam. Padahal aku kepengen punya hati yang berkobar-kobar. Coba gitu. Pengen tahu Nah, dari munculnya orang-orang yang mengadopsi apa yang kita terima sebagai apa istilahnya kegerakan yang dari Tuhan, ini akan mulai menciptakan momentum orang lain jadi mulai mengejar hal yang sama. Nah, cepat atau lambat pasti akan berubah menjadi sebuah movement. Nah, saat berubah menjadi sebuah movement, ini akan mulai menciptakan tren yang baru, akan mulai menciptakan kiblat yang baru dalam dunia pelayanan, dunia kekristenan. Orang mulai memiliki sebuah asumsi dan sebuah keyakinan pada saat yang sama. Orang mulai berpikir begini, iya ya, kalau aku tidak seperti itu, aku yang rugi. Wah, aku harusnya jadi seperti itu. Aku harusnya tidak boleh menggembar-gemborkan pengalaman pribadi lebih daripada kebenaran firman. Aku harus lebih memproyeksikan Kristus dan bukan hanya apa yang aku alami. Nah, dari situlah movement ini akan mulai menjadi apa istilahnya, kekuatan yang tak terbendung. Nah, yang harus kita jagai, semua orang yang bergabung di dalam movement itu harus dipastikan mewarisi dasar keyakinan dan motivasi hati yang sama. Karena ketika mulai terjadi movement, biasanya pada saat yang sama akan tercipta adanya kontroversi. Apa itu kontroversi? Kontroversi ini bicara tentang adanya orang-orang yang bergabung dalam sebuah kegerakan, tapi di dalam ketidakmatangan mereka. Mereka cuma nyontoh-nyontoh, mereka hanya ikut-ikutan, yang diambil hanya yang luarnya doang, tapi mereka tidak memahami esensi yang sesungguhnya. Belum. Tapi mereka sudah tertarik. Nah, biasanya dalam ketidakmatangan dan ketidaktahuan mereka itu akan membuat kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan yang kalau dipandang oleh orang lain itu dianggap sebagai batu sandungan untuk kegerakan ini sendiri. Nah, itulah yang disebut sebagai kontroversi. Ada sebuah cerita, pengalaman, peristiwa, situasi, keadaan, versi yang berbeda dari sebuah kegerakan. Nah, ini yang harus kita jagai. Ini yang perlu kita waspadai, karena kalau kontroversi itu yang terus dijadikan sebagai isu utama, ini bisa membunuh kegerakan yang sesungguhnya. Malah nggak sehat ya, Pastor. Tidak sehat, gitu. Nah, makanya kita sebagai orang-orang yang ada di dalam sebuah kegerakan, kita harus pastikan kita itu terhubung secara akurat dengan orang yang memang Tuhan munculkan sebagai pembawa pola. Sehingga dengan kita mewarisi, mengadopsi pola yang sama, maka otomatis kita tidak akan pernah menciptakan kontroversi. Tidak perlu. Karena kita memahami esensi yang sesungguhnya. Gitu kira-kiranya. Nah, Pastor, kembali ke penjelasan Pastor sebelumnya, Pastor. Tadi Pastor Simon ada mengatakan soal progres. Mungkin kita progresnya nggak cepat begitu, Pastor. Di situ di hati saya tuh kayak yang langsung memahami, Pastor, bahwa ternyata selama ini makna progres di pikiran kita itu cepat. Kan gitu kan, Pastor? Ternyata juga nggak seharusnya seperti itu ya, Pastor. Jenis tanaman tertentu itu progres itu tidak selalu naik ke atas. Kayak misalkan contoh, Alkitab menceritakan tentang pohon korma. Pohon korma itu bisa dibilang salah satu dari jenis pohon yang paling langka, yang paling unik. Karena ini bisa ditanam di padang gurun. Jenis-jenis tanaman lain kalau di padang gurun mati dia.
Tapi pohon korma itu justru ditanamnya di padang gurun dan dengan cara yang unik. Jadi petani korma itu akan menggali cukup dalam pasir yang ada, lalu bijinya ditaruh, ditutup dan dikasih ada batu besar di atasnya. Tujuannya apa? Supaya kalaupun ada badai, itu pasir yang ada di atas biji korma itu mungkin terangkat, tapi bijinya karena ada batu besar tidak akan terhempas. Ya, jadi tetap ada di tempat. Ketika biji korma itu mulai bertumbuh, dia tidak akan langsung ke atas tumbuhnya. Dia turunnya ke bawah, tumbuhnya itu ke bawah. Nah, tumbuh ke bawahnya ini bisa 10 meter, bisa 100 meter, entah berapa dalam, pokoknya sampai ketemu sumber air yang ada di bawah tanah sana. Nah, begitu akar dari biji korma ketemu sumber air, entah ini masuknya berapa dalam, barulah biji korma itu mulai tumbuh ke atas. Nah, batu besar yang dipakai oleh si petani untuk menindih biji korma tadi supaya tidak terbang kena badai, itu akan terguling dengan sendirinya. Dan mulailah itu pohon korma tumbuh ke atas. Dan kalau sudah mulai menjadi sebuah pohon, biasanya itu akan tercipta oase. Kayak semacam danau kecil begitulah kira-kira, mata air kecil di sekitar pohon tersebut. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena akarnya sampai ke bawah sana, sampai ke sumber air. Sehingga lewat pohon yang ada, air itu bisa dialirkan ke atas, lalu kemudian seperti menciptakan oase. Dan setiap musafir yang jalan di padang gurun, biasanya selalu mencari pohon korma. Karena di situ pasti ada oase, dan buah-buahnya itu akan menyegarkan mereka. Amin. Nah, kalau kita punya pelayanan, modelnya model kayak pohon korma, kita tidak akan tergoda untuk berlomba-lomba pengen cepat terkenal. Tapi kita berupaya dengan ketekunan untuk terus bertumbuh mencapai realita Kristus. Sehingga dalam pelayanan kita ini kita betul-betul memanifestasikan arusnya Tuhan. Amin. Memanifestasikan Kristus sendiri. Nah, setelah itu terjadi, kita menyentuh realita hadirat Tuhan, memanifestasikan realita sorga lewat pelayanan kita, ini ke atasnya gampang sudah. Dan pasti akan memberi kesegaran bagi banyak orang, pasti akan memberkati bagi banyak orang, termasuk untuk setiap jemaat dan hamba-hamba Tuhan yang sedang ada di tengah padang gurun kehidupan mereka. Oh, saya berdoa biarlah lewat apa yang Tuhan kerjakan di ruang Tiranus ini, Tuhan akan menghadirkan kesegaran baru dalam hidupmu. Ada pengharapan, kekuatan baru, ada takaran iman baru Tuhan tanamkan dalam hidup dan pelayananmu. Di dalam nama Yesus, kondisi rohani yang seperti padang gurun tidak lagi menjadi hambatan, tidak lagi jadi kendala dalam pelayananmu. Karena engkau telah menemukan ada oase rohani, engkau menemukan adanya buah-buah kehidupan yang selalu menyegarkan hidupmu. Biarlah apa yang menjadi program di ruang Tiranus ini betul-betul terus menyegarkan batinmu, membangkitkan rohmu. Di dalam nama Yesus, rohmu berkobar-kobar, ada roh kebangunan rohani yang terus menyala dalam batinmu. Terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Berarti Pastor, selama kita tahu hati kita mengejar Tuhan, jangan pernah merasa tidak progres ya. Yes, betul. Seperti pohon korma itu ya Pastor. Terus turun ke bawah. Kita ya Pastor ya, kayak pohon korma. Betul gak sih Pastor? Harusnya seperti itu. Jadi jangan salah fokus lihat, waduh ini ke atas kok kayak belum tumbuh gitu. Pastor. Tenang saja, pasti akan memunculkan impact yang luar biasa. Nah, saya juga punya sebuah terminologi atau istilahnya perumpamaan yang kurang lebih sama kayak pohon korma. Pohon bambu Cina. Nah, ini pohon bambu Cina itu kira-kira untuk 5 tahun pertama ketika ditanam, itu akarnya turun ke bawah, kuat, dalam sekali. Nah, tapi yang menarik, setelah sampai titik tertentu pertumbuhan akar itu, ini bambu Cina dalam semalam itu bisa tumbuh sampai 4 inci.
Jadi berapa senti itu ya? Dalam semalam itu. Dalam semalam itu bisa 10 senti lebih. Nah, itu sebabnya kalau menurut cerita waktu perang Vietnam yang lalu, tentara-tentara Amerika yang tertangkap itu ketika disiksa oleh tentara-tentara Viet Cong, istilahnya begitu, itu dengan cara diikat di perkebunan bambu Cina. Jadi bayangkan mereka diikat begitu rupa, di bawahnya itu ada tunas bambu Cina yang dalam semalam bisa tumbuh sampai 4 inci. Kira-kira 10 cm. Lah kan ditusuk 10 cm kan ya habis. Nangis-nangis bener itu. Iya. Bayangkan menit demi menit, jam demi jam itu terus menusuk dan itu enggak gampang itu. Iya. Menahan tusukan dari bambu itu enggak mudah itu. Itulah penderitaan yang akan dialami oleh si jahat. Ketika kita berfungsi sebagai bambu Cina tadi, sampai titik tertentu kita numbuh ke atas. Wah, itu iblis bisa teriak-teriak, nangis-nangis itu. Dan itulah kita. Amin. Yes. Biasanya apa yang pastor sampaikan dan arahkan kan ke tengah-tengah jemaat itu sepertinya sesuatu yang terus mengejar realita Kristus, pengenalan akan Tuhan gitu. Pengennya tuh pengen segera, kayaknya pengen segera jadi apa gitu Pastor. Pastor itu terus mengarahkan ke sana begitu ya Pastor. Ya, karena dalam dunia ini segala sesuatu yang masih membawa bau-bau keakuan itu cepat atau lambat pasti akan membusuk. Dan kita tidak bisa terus-menerus menyembunyikan kebusukan dari keakuan tadi. Tapi kalau kita terus berfokus kepada Kristus, kita juga akan mendapati tidak mungkin bisa menyembunyikan bau keharuman Kristus. Cepat atau lambat orang akan bisa mencium bau keharuman Kristus lewat hidup kita, lewat pelayanan kita, lewat apa yang kita kerjakan buat Tuhan. Dan biasanya berdoa, biarlah seberapa banyak saudara sebagai hamba-hamba Tuhan atau jemaat yang rindu melayani, engkau betul-betul punya hati yang tulus, hati yang betul-betul ingin meninggikan Kristus lewat segala aspek hidupmu, sehingga bau keharuman Kristus itu yang akan terus semakin semerbak, itu akan terus semakin menyeruak keluar lewat hidupmu, lewat pelayananmu, sehingga orang banyak akan bisa mencium bau keharuman Kristus itu dan diberkati lewat apa yang kau lakukan, lewat apa yang kau ucapkan. Terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Sangat membangun sekali Pastor. Apa yang Pastor sampaikan makin meyakinkan bahwa kita berada di jalan yang benar. Haleluya. Nah Pastor, saya mau masuk ke tema berikutnya nih Pastor. Soal bahasa roh. Oke. Tapi ini bahasa rohnya saya mau bertanya dari sisi yang berbeda nih Pastor. Kan Tuhan itu mengenal semua bahasa dan bisa memahami semua bahasa Pastor. Iya. Nah, untuk apa kita berbahasa roh di hadapan Tuhan yang bisa juga berbahasa Indonesia?